يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ولا يضيق رسول الله جاهك لي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا نفس لا تقنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم اجعل ولا الفضل القبول وتمام كل سؤال وبلوغ كل مولى حضرة الرسول أبي البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب الكتاب مجموع شرح الرسائل للمعلم من أحمد سيد دحلان وينفعنا بركات أسرى ينور وكون كرماته وكمان وصل رسولنا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين آمين يا رب العالمين. Masyaallah rahimakumullah, kita lanjut lagi ngaji lagi sampai halaman ada enggak? Baris keberapa? 7. Fa huwa dakhilun fi man ya wa'lamu rahimakumullah. Dan ketahuilah wahai hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, dan ketahuilah hamba-hamba yang disayang oleh Allah, annas salata, sesungguhnya salat itu, wal mudawamata 'alaiha, salat itu bukan sekali, salat itu bukan sebulan, sabar, namanya mudawamah. Salatnya harus istiqomah salat. Baris pertama halaman 8. Halaman 8 baris pertama.
Jadi sholat itu mudawamah. Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah itu sampai mati. Yang kabarkan Allah, yang suruh Allah. Ibadahnya, sholatnya sampai mati. Kadang-kadang orang punya masalah berhenti sholat. Ada. Iya, apa sih lo nggak sembahyang? Punya buah, punya kepala buah, mumet buah. Mau ngasih dulu dah. Tak kalau udah normal gue balik lagi sembahyang. Iya. Akhirnya nggak selesai. Yang ada mumet, tambah mumet. Iya. Ada orang sehat sholat waktu sakit ada. Kenapa sih Pak? Sakit Pak. Doain gue biar bisa sembahyang lagi. Sakit. Bukan gue lagi nggak mau sembahyang, gue sakit. Nggak tahu Bang. Ada orang gara-gara sakit sholat. Ada orang sholat libur gara-gara apa? Ada musibah. Ada. Macam-macam ada mumet. Maka di sini dikatakan sholatmu itu harus mudawamah, dawam, istiqomah. Sakit sholat, sehat sholat, bokek sholat, banyak duit sholat, repot sholat, nganggur sholat, kerja sholat. Nggak kenal apa-apa. Mau ente lagi repot ya sholat, mau ente nggak repot ya sholat, mau ente sehat, mau ente sakit, kewajiban. Sholat itu kewajiban. Sampai dagang boleh dagang boleh capek. Lu nggak dagang, lu gua capek. Lu nggak gawe, ngasoh lah, boleh. Kerja ngasoh, dagang perek, boleh. Sholat nggak boleh perek. Sholat nggak boleh perek. Ente nggak makan boleh. Lu nggak makan, boleh nafsu, boleh. Tapi sholat kalau sudah waktunya nggak boleh. Lu nggak sholat, boleh nafsu, dah. Digedik nggak malaikat, gedik malaikat. 5 menit. Dah. 5 menit itu kan kelihatan enteng. Kelihatannya enteng 5 menit. 5 kali 5 dari 24 jam. 24 jam kali 60 berapa? Saya hitung orang ada yang mau ngitung, saya ngitung dah biar ketemu angka. 24 kali 60 1440 menit dalam satu hari satu malam. Kalau kita sholat 5 waktu cuma diambil 20 menit, sisanya 1415 buat inti. Kalau inti sholat cuma fardu saja 5 kali 25 menit. Tapi kalau orang tidak dititipkan kekuatan untuk ibadah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini kan banyak warganya, kuduknya. Masjid Raudhatul Jannah ini kan udah padat, nggak ada selat. Bukan tahun 80-an, ini 2026 Bang. Rumah nempel. Dulu kebun. Bisa dihitung warganya. Di sono siapa, di sini siapa. Ketemu. Kober belum ada, musola belum ada. Ini masih kecil kali ya. Raudhatul Jannah masih kecil kali. Masjid Al-Herat belum ada. Masjid Al-Herat belum ada. Masjid Al-Khair Haji Salim. Itu kita Al-Khairat
Pertama sholat Jumat di situ, semuanya Habib Nagib, semua di situ Al Khairat. Ke Masjid An-Nur lewat lapangan bola. Kalau hujan lewat Toba, bambu-bambu, pohon jambu monyet, bambu, ya, pohon mangga, apa baik ada dah. Kalau pagi masih embun, banyak burung puyuh. Indah masih dulu, tahun 80, saya di sini 87. Di Pengasih 87. Tuh. Pak, saya ketemu orang sudah di musola. Orang itu sudah di musola. Datang pas azan Isya. Dibagi nasi itu orang, bagi nasi. Bapaknya bilang, Ustaz, tahan anak saya kan biar ikut sholat Isya. Insya Allah. Ngobrol lah ini orang dua sama orang-orang DKM. Pas ketika qomat Isya, saya mimpin sholat. Di saat orang semua baris pulang. Yang udah di masjid pulang Pak. Jangankan yang belum datang, yang udah masuk pun kuat pulang kalau buat sholat. Apa sih susahnya sholat dulu baru pulang? Tapi enggak, lebih baik dia pulang ketimbang sholat. Kalau saya pernah cerita ketemu orang, Bang, saya beli Bang. Saya beli tuh semangkanya. Oke. Pas ketika saya beli maghrib azan, Allahu Akbar. Bang, bayang dulu yuk. Udah Ustaz aja. Terus saya beli 2 dah. Kalau abang ikut saya salat maghrib di masjid, itu salatnya cuma 10 langkah dari tempat saya duduk di pos, 10 langkah. Ayo Bang, bayang dulu. Udah tunggu sini aja kita. Saya tungguin dah sini. Ayo Bang, bayangin bentar. Saya beli 2. Yang tadi beli 1, beli 2. Saya tunggu sini aja Ustaz. Bang, kalau abang nggak ikut sholat, saya nggak jadi beli. Bagian pergi. Biarin nggak dibeli nggak apa-apa. Pergi. Ketimbang disuruh sholat, lebih baik pergi. Tuh Pak, tuh. Kalau emang belum diberikan taufik hidayah oleh Allah, berapa ya kan enak dagangan lumayan dua buah dibeli kan lumayan, udah sore. Tapi dia nggak apa-apa, nggak dibeli daripada gua suruh sholat. Allah. Wal mudawamah 'alaiha. Sholat itu harus terus mudawamah. Apa maksudnya? Istiqomah. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh. Begitu besok. Senin sama, Senin kayak Minggu sama, terus ada. Kalau nggak di sini, di mana terserah. Yang penting sholat di masjid. Nggak harus di sini. Ente kerja, berarti di pabrik. Tapi tetap harus sholat. Mudawamah, nggak boleh ngasoh, nggak boleh berhenti, nggak boleh perek. Tuh, tetap. Apa lagi? Wa ala jama'atiha. Jangan lupa, jangan sendiri, berjamaah. Sholatnya berjamaah. Sholat mudawamah dan berjamaah. Bagus gak? Cakep gak? Cakep. Sholat terus istiqomah sholatnya, berjamaah sholatnya. Keren gak? Keren gak? Mantep. Pertanyaannya, ente udah mantep belum? Belum baik. Saya bertanya, apa sih yang berat? Apa sih yang berat kalau adzan di rumah subuh nih subuh. Kalau adzan subuh kedengeran nggak ke rumah? Berangkat nggak? Berangkat yang agak. Anak muda udah berangkat nggak? Anak muda berangkat nggak? Ya, mesem. Saya kalau udah mesem ragu dah. Kalau udah mesem ragu saya. Berangkat. Kagak Ustaz. Angin lah.
Ingat, saya ulang lagi nih. Zalim itu apa? Zalim itu apa? Orang menzalimi, berarti apa? Nyakitin lah bahasa kita. Paling nyakitin seseorang buat dirinya. Seseorang yang nyakitin itu buat dirinya, tidak ada yang lebih besar ketika diberikan kemampuan untuk taat namun dia tidak lakukan. Kezaliman terbesar buat dirinya ketika ada peluang untuk berbuat baik tapi nggak dilakukan. Inti dengar azan, ente bisa berangkat, ente sehat, ente kuat, tapi ente gak berangkat. Zalim ente. Zalim sama diri ente. Ente waktu ada kosong, andai baca Quran bisa, tapi ente gak baca. Zalim itu. Kesempatan ada, waktu ada, mata sehat, kuping denger, ambil Quran bisa, baca bisa, tapi gak pernah baca. Zalim. Jelas ya? Jadi apa? Sholatnya harus istiqomah. Yang kedua, sholatnya harus berjamaah. Itu buat siapa? Buat kita, bukan buat siapa-siapa. Kita yang sholat yang untung, kita yang malas yang rugi, nggak ada hubungan dia nggak ada, masing-masing nanti di hadapan Allah kan masing-masing urusannya. Hidup itu Pak cuman antara kapan dan kafan. Hidup itu cuman antara kapan dan kafan. Kapan dan kafan. Paham kapan? Bapak kapan? Berangkatnya kapan? Ada yang tahu kapan mau pergi? Ada yang tahu kapan meninggalnya? Kalau tahu, wajib. Kalau tahu. Tapi pasti nggak kita pakai kafan? Pasti. Bapak berapa orang pernah melihat orang di kafanin? Berapa orang Bapak pernah orang lihat di kafanin? Berapa orang dalam hidup Bapak yang pernah lihat orang di kafanin? Berapa orang kira-kira? Dalam hidup ini ada 10 orang yang pernah lihat di kafanin? Lebih. Dari 10 orang lebih ada nggak? Ada nggak kapan kain kafan yang pakai kantong? Orang. Pas. Kali dikepelin buat jajan ada? Nyampau dia nggak ada. Iya nggak ada Pak. Berarti apa? Polos, nggak ada kantong, nggak ada. Menunjukkan apa? Nggak ada yang kita bawa dan nggak laku kalau ada kita bawa. Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa cuman amal soleh. Cuman amal soleh. Amin ya rabbal. Sababun, ayo. Lihusulil khairat. Kalau Bapak sholatnya istiqomah, sholatnya berjamaah, ini semua sababun, sebab. Lihusulil khairat, sebab mendapatkan semua kebaikan dari situ. Kalau Bapak ingin mendapatkan khairat, jalanin ini. Apa tadi? Sholatnya, istiqomahnya, berjamaahnya. Sababun lihusulil khairat, menjadi sebab untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita pengen dapat kebaikan, gampang. Ini sholat, istiqomah, berjamaah. Halas. Jelas. Tapi ya nggak boleh ngasal. Sampai kapan terus. Mau gempor kayak wajib. Selama kita masih jalan, pergi. Selama kita masih kuat, berangkat. Malu Pak. Kadang-kadang mohon maaf ada orang, ya Allah saya lihat itu
bertahun-tahun dari rumahnya dalam keadaan buta, itu orang nggak pernah nggak sampai, selalu sampai dia itu membuatkan tali dari rumahnya sampai ke masjid untuk menjadi patokan dia dari rumah ke masjid. Pegang. Saking pengennya terus berjamaah, saking nggak pengen ketinggalan berjamaah. Kadang-kadang kita lihat postingan di Allah, orang kaki satu, ya duduk ya apa berdiri begini. Kita kan alhamdulillah kaki dua, badan sehat. Nanti mau bicara apa, mau ngomong apa di hadapan Allah kalau nggak nyampe. Itu tuh nyampe. Yang kakinya satu nyampe, yang nggak punya kaki nyampe. Ente punya sehat, punya semua nggak nyampe. Mau alasan apa? Mau alasan apa nanti di hadapan Allah? Di sini boleh alasan, di sini bisa alasan, di sini bisa bikin alasan. Tapi nanti di sana nggak bisa kita bikin alasan. Jelas? Lihusulil khairat. Sebab untuk meraih mendapatkan kebaikan-kebaikan, kuncinya salat istiqomah jamaah. Wal barokat. Kalau pengen berkah, itu kuncinya. Kebaikan banyak dapat, berkah banyak dapat, itu jalannya. Apa jalannya? Salat, istiqomah, jamaah. Nanti hasilnya apa? Khairat. Hasilnya apa? Barokat. Kebaikan, berkah. Yang kita cari apa? Berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu apa? Berkah itu apa? Berkah. Berkah itu bahasa Indonesianya ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul, itu makna barokah. Arti barokah itu ziyadatul, bertambah baik. Ada orang umurnya berkah, makin berumur makin baik. Ketika orang diberikan rezeki yang berkah, makin banyak rezekinya makin baik. Jelas. Wa takfiril hasanat. Takfir, memperbanyak kebaikan yang didapatkan. Satu sendiri, kalau berjamaah 27, tambah banyak. Belum lagi langkahnya dari rumah. Setiap langkah pahala, setiap langkah dia hapusin dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Takfir. Dengan ente berjamaah, maka menjadi banyak kebaikan-kebaikan buat ente. Coba bapak masuk. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Jam 7. Bapak masuk ke masjid. Bapak masuk ke masjid jam 7 kurang 10. Masuk ke masjid jam 7 kurang 10. Apa yang Bapak lakukan ketika Isya belum waktu? Kalau di sini sholat sunnah. Bagus gak? Masih ada waktu lagi 8 menit. Ngapain lagi? Tahiyatul masjid, sholat i'tikaf. Apa lagi? Ada waktu baca Quran. Zikir, sholawat. Itu disebut takfir al-hasanat. Takfir, itu mendapatkan kebaikan-kebaikan banyak dengan dia berjamaah. Ketemu saudara, bagus gak? Salaman, bagus gak? Sholat tahiyatul masjid, cakep gak? Bukan satu yang didapatkan kebaikan, takfir. Banyak banget kebaikan yang ente dapatkan dengan ente berjamaah. Tapi tidak ente dapatkan kalau sendiri. Sendiri ngapain di rumah? Ente kalau sendiri di rumah, jujur, pakai sholat sunnah enggak? Enggak. Langsung pakai doa-doa enggak? Kagak dah. Oh, di rumah.
sholatnya ekspres, inakulhu, toh alam kabur, udah ada bola di rumah. Kemudian nanti habis sholat langsung HP, di depannya HP. Assalamualaikum. Bukan HP, bukan zikir. Tapi kalau ente berjamaah, Pak, ada zikirnya, ada doanya, ada ba'diyah. Keren nggak? Wah, kan godaannya gede. Kenapa? Hasilnya gede, maka godaannya gede. Bayarannya gede, maka kerjaannya pun berat. Apalagi gerimis, ya gerimis. Iya, like orang tangannya gini, gerimis. Tiba-tiba ini mau. Iya. Bener lah. Apalagi hujan, makin. Allah juga tahu hujan. Allah tahu lah. Iya, Allah juga tahu hujan. Pakai bawa Allah lagi. Allah juga tahu ini uzur hujan ini mah. Padahal dengan kondisi yang sama, hujan seperti Bapak pasti akan berangkat ke kerja. Berangkat ke kerja. Kalau ke masjid, hujan lah. Kalau ke masjid, hujan. Kalau kerja, mantel. Pilek belakangan. Dokter pabrik ada, tinggal minta obat. Tuh, berarti menunjukkan semangat kita kepada dunia lebih daripada semangat kita pada akhirat. Ya, berarti apa? Berarti semangat kita lebih kepada dunia mengalahkan semangat kita pada akhirat. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minan akhiratmu nanti jauh lebih baik daripada dunia yang kamu nikmati hari ini. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jelas? Apa itu bacanya? Wa takfiril hasanat wa raf'i darajat. Ya Allah. Makanya Bapak baca alif lam mim Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang muttaqin itu percaya sama yang gaib. Nabi sebutkan kalau kamu sholatnya istiqomah, kalau kamu rajin berjamaah, nanti derajatmu tinggi di akhirat. Raf'id darajat, Allah angkat derajatmu setinggi-tingginya. Kenapa? Hasil sholatmu di dunia, maka Allah angkat derajatmu. Darajat, bukan darajah, darajat, derajat yang tinggi, yang luar biasa, yang tidak didapatkan kalau itu sholat sendiri. Nanti kita bakal iri, Pak. Ya Allah, dia kok tinggi derajatnya, nah dia rajin jamaah. Kita nggak mungkin sama dia. Kalau kita kerjaannya nggak sama, kalau pengen sama, samain kerjaan dia. Di mana sholatnya? Masjid, berjamaah, jangan di rumah. Kecuali itu perempuan, keberkahan suami yang ke masjid, akan Allah berikan keberkahan itu kepada istrinya yang di rumah. Tuh. Maka keberkahan itu nggak ada kalau ente nggak ke masjid. Maka istrimu nggak dapat berkah ketika kamu nggak ke masjid. Berikan berkah untuk istri dan anak-anakmu yang perempuan, berangkat ke masjid. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Insya jelas apa enggak? Kalau ngaji mau jelas. Yang kagak jelas kan ngerjainnya. Iya.
Coba itu. Kalau ngaji mah orang jelas. Jelas orang. Yang orang jelas ngerjainnya. Kita ngomong apa dari pertama? Sholatnya harus sholatnya harus maka akan mendapatkan khairah, barokat, hasanat, darajat, kebaikan melimpah, keberkahan yang banyak, apalagi pahala-pahala yang besar, plus derajatmu tinggi di hadapan Allah. Tuh, enak nggak ini semuanya? Yang disebutkan enak nggak? Enak. Jalannya kalau jalanin mah enteng insya Allah. Yang berat kan yang awalnya. Kalau digentak, dikaget, insya Allah enteng. Bahkan nagih. Orang kalau sudah kecanduan nagih. Orang kalau udah bisa ke masjid, pas sakit ya Allah, nangis. Apa sih? Gak bisa ke masjid ya. Biasa ke masjid. Hari ini sakit gak bisa ke masjid, nangis. Tuh. Jelas ini. Jelas ini. Wa takfiris sayyi'at. Takfir, dosa-dosamu akan dibersihin sama Allah. Dosa-dosanya akan dihilangkan oleh Allah. Dosa-dosanya akan dihilangkan oleh Allah kalau ente rajin. Saya bilang langkah pahala, langkah menghapuskan dosa, langkah mengangkat derajat. Terus sebanyak langkah itu sebanyak pahala yang didapat, sebanyak langkah sebanyak itu pula dosa itu diampuni, sebanyak langkah maka sebanyak itu pula derajat diangkat. Takfiris sayyi'at wa raf'il balaya wa raf'il, Allah angkat bala dari hidupmu. Allah akan angkat masalah-masalah dalam hidupmu. Ini kan banyak masalah hidup, banyak problem dalam hidup. Ternyata Rasulullah SAW kasih tahu, kalau ente pengen diangkat bala ente, musibah ente, kesibukan ente, problem ente, sholat berjamaah. Tuh, apa itu dah? Wa raf'il balaya. Allah akan angkat dalam hidupmu segala bala, musibah. Berkahnya kamu berjamaah. Paham? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Yang nggak jelas boleh ditanya. Kalau jelas lanjut. Lanjut ya. Kalau yang mau nggak jelas boleh ditanya. Lempengan mana nggak jelasnya? Lempengan mana nggak ngertinya? Wa raf'il balaya. Apa tadi? Wa raf'il balaya. Diangkat segala bala, diangkat segala musibah. Baca lagi, apa itu? Wal ahad. Ahad itu penyakit, kerusakan yang bisa buat ente menderita, penyakit yang buat ente menjadi tersiksa, penyakit yang ente gak kuat, Allah akan angkat itu. Namanya ahad. Kullu afat au marad, setiap yang bisa menyiksa ente dan setiap penyakit yang bisa menghancurkan ente, Allah akan angkat kalau ente rajin berjamaah, kalau ente istiqomah sholatnya. Tuh, musibah diangkat, penyakit dihilangkan oleh Allah. Penyakit dihilangkan. Berkahnya apa tuh? Berkahnya apa? Sholatnya istiqomah, sholatnya berjamaah. Allah berikan khairat, barakat, hasanat, darajat, sayiat dihilangkan, bala diangkat, penyakit disembuhkan. Keren semua. Percaya enggak?
Percaya enggak? Dan tadi itu orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, harus percaya sama yang gaib. Wahya aslut taqwa, wahya aslut taqwa, dan sholat itu pondasinya takwa, itu takwa. Jelas? Jelas? Maka ada seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Coba simak. Ikuti saya. Idza ra'aitum ar-rajula, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu menyaksikan, melihat seseorang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah orang tersebut adalah orang beriman. Tuh, orang beriman. Dalilnya mana? Dalil Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana. Hanya orang yang amanah, yang beriman yang bakal meramaikan masjid. Orang pilihan. Berarti kalau ente nggak bisa meramaikan, ente orang bukan beriman, ente nggak beriman. Man amana billah, hanya orang-orang yang beriman yang bisa meramaikan masjid. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa ngisi masjid. Tuh. Karena Allah man amana billah, hanya orang yang beriman. Kalau kita kok susah, kok berat, periksa imannya, periksa iman kita. Iya, beriman nggak kita? Rapi nggak iman kita? Cakep nggak iman kita? Kuat nggak iman kita? Kenapa ya kok nggak bisa ke masjid? Ditanya tuh, ini beriman nggak sama Allah? Kalau itu beriman, Allah akan kasih mudah. Kalau itu beriman, Allah akan kasih lancar dari rumah ke masjid. Ente gak akan bosan, insya Allah. Jadi aslut takwa itu orang bertakwa. Allati hiya asasul kamalat. Dengan takwa itu ialah pondasi untuk mendapatkan kesempurnaan kamalat. Untuk mendapatkan kesempurnaan iman, kesempurnaan cinta dari Allah, kesempurnaan pahala, kesempurnaan kebaikan-kebaikan. Sholat rajinin, sholat istiqomahin. Nanti akan mendapatkan asul kamalat, kesempurnaan nanti Allah. Rezekinya enak, rezekinya sempurna, sehatnya sempurna. Tuh, enak nggak kalau sehatnya sempurna? Mantap kalau duitnya banyak, enak nggak? Pulas. Bagaimana dapatnya? Rapiin sholatnya, istiqomahin sholatnya, rajinin jamaahnya. Fa idza hasalatil mudawamah, ayo, ala salawati, apabila seseorang sudah mendapatkan istiqomah atas sholatnya yang 5, hasalatit taqwa, maka orang itu mendapatkan takwa. Mendapatkan apabila seseorang sudah bisa mendawamkan sholat 5 waktu berjamaah, insyaallah orang tersebut meraih ketakwaan dari Allah. Allah yang kasih hasalatit takwa. Wasairil mabarrat, wasairul dan semua kebaikan, mabarrat, semua kebaikan-kebaikan dapat
Apalagi al-khairat, sama mabarat, khairat. Ente akan dapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Apalagi kan nahyi anil fahsya wal munkar. Allah akan jaga inti dari berbuat yang keji. Allah jaga inti dari perbuatan yang munkar. Kalau sholatnya udah bagus, sholatnya udah istiqomah, takwanya udah bagus, Allah yang jaga inti, Allah yang membentengi inti dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Itu butuh proses. Untuk bisa sholat inti punya power, sholat inti punya kekuatan, bisa mencegah perbuatan keji munkar, sholat yang benar. Berarti apa? Kalau sholat cuma sekedar sholat, berapa banyak orang yang sholat masih berbuat perbuatan keji dan munkar? Ada nggak? Sholat tapi maling, sholat masih bohong, sholat masih ngomongin orang, sholat masih makan riba, sholat masih main judol, sholat masih pinjol. Gimana sih? Padahal di Al-Quran innas sholata tanha anil fahsya'i wal, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan. Kira-kira kalau main judol keji enggak? Munkar enggak? Mabok munkar enggak? Munkar. Bermain judi munkar enggak? Munkar. Sholat tapi kenapa masih politik? Karena sholatnya belum benar. Sholatnya belum benar. Kalau sholat belum benar, maka sholatnya tidak punya kekuatan. Lemah sholatnya. Sholat tapi masih masih lemah. Kalau lemah masih bisa gampang berbuat salah, gampang berbuat dosa. Tapi ketika sholatnya mantap, sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, ada benteng dirinya, Allah bentengin untuk berbuat satu perbuatan keji. Sholatnya yang mencegah, sholatnya yang menjadi tabeng, sholatnya jadi benteng. Nggak gampang berbuat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai sini jelas? Halo, jelas? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ya. Ini terkait sholat ya? Terkait sholat. Memang ini semuanya kitab semua sholat. Satu kitab sholat. Ini kejadian ya tiap hari itu pas saya ada kerja. Kan kita pulang kerja jam 4. Jam 4. Nah, kasar jam 3 seperempat. Nah, teman-teman kita nih di sana demi menunaikan sholat tepat waktu, dia ambil sholat di jam kerja. Itu apakah sholatnya diterima? Ya, kita korupsi waktu yang telah diberikan tentukan oleh perusahaan. Kamu berangkat kerja jam 8, pulang jam 4. Nah, ketika kita ambil waktu 10 menit, maka nanti 4.10. Kok belum pulang, Pak? Nanti saya ambil waktu salat 10 menit. Seharusnya begitu. Itu keren. Orang yang bisa begitu keren. Karena dipakai buat sholat 10 menit, maka dia harus menunda pulangnya 4.10. Boleh nggak mau perusahaan 4.10 dia pulang? Boleh. Malah kan keren. Kenapa? Dia tidak merugikan dianya dengan Allah, dan dia tidak merugikan hak dia kepada manusia. Dua-duanya jalan. Sholatnya bagus, sama manusia bagus. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya keren. Seharusnya begitu. Ya kan, kerja dia mengambil jam kerja untuk sholat. Boleh, kata perusahaan boleh, tapi ganti. Kan dia nggak mau. Tuh. Gitu, Pak. Kalau pengen nanti gajinya bagus, gaji yang didapatkan berkah, jangan ambil waktu kerja. Kalau dia ambil kerja, maka diganti waktu yang diambil. Berapa menit itu ganti dengan berapa menit sesuai yang kita ambil. Begitu. Baik, apa lagi? Paling besar. Ya. Kejadian saya ya. Dulu saya pulang kampung antara itu. Waktu itu hari Jumat. Nah, saya anterin ini besannya nih. Perjalanan sampai saya sholat Jumat. Nah, karena harus waktu sampai ke rumah sih pernikahan ini. Itu apakah boleh begini, Pak? Apakah saya dosa karena sholat Jumat? Tapi saya tetap berusaha mengganti sholat Jumat. Iya. Sholat duhur dengan Jumat kan berbeda. Sholat duhur, Jumat.
ya, maka buat kita kalau pengen tidak menjadi uzur safar, berangkatnya dari Bekasi sebelum subuh. Meninggal mau kemana? Arah mana? Arah timur atau arah barat? Arah barat atau timur? Berarti arah timur, nyetan. Ya. Mau harus sampai Jawa Tengah jam berapa? Jam 2 siang harus sampai. Untuk ente bisa dapat uzur musafir, maka ente harus dari rumah sebelum subuh. Maka nanti ente nggak wajib Jumatan. Ente bisa diganti dengan sholat duhur. Tapi kalau ente berangkatnya pagi habis subuh, ente wajib Jumat. Dosa ente meninggalkan Jumatan walaupun ente ganti duhur. Kenapa? Ada kewajiban yang ente tinggalkan. Sama Pak, orang yang puasa ketika meninggalkan Bekasi setelah subuh, nggak boleh nggak puasa, harus puasa. Ustaz, bukankah safar itu menjadi uzur orang boleh tidak berpuasa? Iya, dengan boleh kalau dia keluarnya sebelum subuh dari batas kotanya. Sudah meninggalkan Bekasi dari sebelum subuh. Berarti di Kerawang, sebelum sudah di Kerawang. Jam 4 sudah di Kerawang. Nanti di perjalanan pilihan boleh nggak puasa karena dia musafir, boleh puasa kalau dia kuat. Gitu. Tapi kalau ente jalannya pada subuh jam 8 pagi baru jalan, wajib puasa. Wajib puasa. Dosa ente kalau nggak puasa. Itu bedanya. Jadi boleh tidak sholat Jumat kalau sudah meninggalkan Bekasi sebelum subuh. Tapi apabila ente jalan setelah subuh, maka ente wajib Jumatan. Dosa bila mana meninggalkan Jumatan. Tuh. Ada lagi? Ya. Nah, kejadian lagi Jumat lagi nih, kemarin saya operasi hari Jumat, tangan saya udah di Enbos. semua nih. Nah, saya nggak sholat Jumatan, itu kan ganti Johor, itu gimana? Uzur, ya. Orang sakit uzur. Sakit itu uzur. Apalagi mau dioperasi. Mau dioperasi kan? Mau dioperasi. Operasi kan udah puasa sebelum 8 jam ya? 8 jam sebelum dieksekusi udah puasa. Dia boleh untuk tidak Jumatan karena dia dalam kondisi sakit. Baik. Masih berapa menit lagi? Setengah menit lagi. 1 menit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.